Kita pindah tempat. Hujan kan nih. ya? Ya, Kemana kita akan usir hujan itu dengan semangat perlawanan ini. Oh, mistis. Harus pakai mistis dong. Ngelawan itu. Apa membebaskan hujan? Ah, jangan dibahas itu. Membebaskan puisi lah. Gimana? Ya, kita mau nanya nih, Kang. Ya belakangan rame juga lah ya di X ataupun di mana gitu ya. Ada yang ngebahas Kang Ucok pernah ngedesain logo band paling komersial di Indonesia nggak sih? Salah satu paling besar lah. Salah satu Nah, paling tahu besar dan namanya legend gitu. Bernama Noah. Tahu gua arahnya kemana. Terus? Ya kan? Ya itu kan jelas-jelas tuh berbeda lah ya dengan Ya. impresi umum orang-orang kepada Bang Ucok. Terus kira-kira Kang Ucok tuh apa ya? Bisa memisahkan tentang idealis dan kebutuhan komersial gak sih? Atau seharusnya nggak harus dipisahkan. Atau seharusnya nggak harus dipisahkan. Ideologi dengan komersial ya. Dalam apa ya? Maksudnya, bentar. Saya mencoba mencerna pertanyaannya. Kalau iya, pertanyaannya iya dan tidak sih. Misalnya ke dalam konteks Noah kayaknya itu sesuatu yang lumrah ya. Maksudnya saya ada beberapa batasan yang kayaknya ada pengaruh ideologis, kemudian saya memilah-milah pekerjaan ada, tapi bukan di konteks Noah. Kalau di konteks Noah kayaknya itu lebih gampang pertimbangannya ya. Maksudnya kayak pertimbangan kayaknya nggak ada masalah sama ideologis kayak gimana juga nggak gitu, kayak nggak ada konflik batin segala macam, nggak kayak gitu ya. Nggak. Tapi dalam beberapa proyek lain mungkin ada. Saya pernah ditawarin untuk terlibat dalam kampanye perusahaan tambang dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu ya mungkin iya. Ya mungkin dalam beberapa hal gitu kayak kemudian ada kampanye beberapa korporasi yang saya nggak setuju dan lain sebagainya, betul memang karena ada beberapa alasan yang dipastikan. Tapi kayaknya kalau Noah enggak ya, kayaknya Peter Pan Noah itu memang bukan sesuatu yang kayak gimana juga. Komersil udah jelas komersil karena saya hidup di dunia komunikasi visual memang. Saya ngerjain beberapa proyek identitas dan lain sebagainya gitu, bikin tipografi apa segala macam, dulu bikin kayak sama Uncle, kayak itu levelnya kayak ngedesain huruf buat Uncle zaman dulu lah kayaknya bukan 347 dan segala macam gitu, bikin proyek buat proyek-proyek maternal kayak gitu, kayaknya levelnya sama. Nggak bukan sesuatu yang gimana juga gitu. Beda ketika kemudian ada perusahaan tambang approaching gitu, mau ngerjain, kan ada temen yang kerja di perusahaan tambang, mau ngerjain kampanyenya, kayaknya itu udah beda soal kayaknya. Betul memang ada ideologis, tapi bukan di konteks Noah Peter Pan itu, bukan. Kayaknya itu masih yang relatif aman lah gitu. Saya ngerjain logo apa gitu kayak gitu. Saya juga udah lupa logo band apa aja yang saya pernah kerjain kayak gitu. Kan kebanyakan emang di musik kan. Ya, banyak musik. Meskipun ada yang di konteks budaya populer kayak Uncle itu bukan musik, tapi maksudnya itu ya, maksudnya irisan budaya populernya masih kental lah gitu. Tapi akhirnya yang tadi tambang gitu jadi diambil tuh kan? Enggak. Oh, jadi benar-benar ditolak. Emang bener-bener bukan gokil ya. Kayaknya emang gokil ya? emang sial aja gitu, nggak punya. Ada beberapa orang punya kesadaran yang sebenarnya kesialan gitu. Kesialan gitu. Kayak lu Matrix gitu, pil merah atau pil biru itu. Gue tahu nih busuk-busuknya nih perusahaan gitu. Kalau misalnya nggak tahu kan kayaknya lebih gampang kayaknya ya. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Iya. Kalau gue nggak tahu kan lebih gampang gitu. Misalnya kan nggak tidak ya. teredukasi gitu. Kalau zaman dulu apalagi ya, zaman dulu tuh gampang banget kita tidak teredukasi oleh sesuatu karena sosmednya belum kayak sekarang, nyari tahu informasi ini agak susah. Kalau sekarang mungkin agak bisa diperdebatkan itu kayak lu nggak tahu proses konteksnya Spotify segala macam. Itu gampang dicari. Kalau zaman dulu tuh kan untuk tahu beberapa perusahaan problematik itu susah gitu. Kecuali yang jelas-jelas gitu kayak Freeport gitu, itu jelas banget ya. Tapi ada beberapa lagi perusahaan-perusahaan tambang yang kayak gimana gitu, kayak mostly perusahaan tambang. Tapi ya intinya sih ya karena emang sial aja, karena gue tahu gitu. Ya pengetahuan tuh kadang-kadang ada kesialan gitu. Kesialan dalam konteks ya gue nggak dapat duit dari situ karena ya keputusan gue personal juga gitu. Oke. Menarik ya. Iya nggak, tapi benar. Kalau nggak tahu kan bisa aja. Iya bisa aja, atau pura-pura nggak tahu, nggak mungkin gitu. Itu ngebohongin diri sendiri. Benar. Kayak Islam makan babi tapi nggak tahu cuy. Nah itu ya. Babi ternyata nih. Tapi enak juga ya nih barang katanya. Oke, berarti emang ada lah ya sisi idealis dan komersialnya emang harus
mungkin balance juga gitu. Iya, sebenarnya bukan idealis ya, tapi apa ya namanya? Apa itu? Nggak Tepat ngerti tidak juga tepat. ya, pragmatisme itu pasti ada aja. Di level beberapa pekerjaan aku emang ada yang pragmatis juga, ya pragmatis tentunya, nggak mungkin nggak di gitu. Tapi ya itu masih aman lah, kayak ngerjain logo band siapalah, band Godless Symptoms gitu, nggak ada sama gitu. Gak ada masalah. Nggak ada masalah gitu. Tapi Kang Ucok mengadiluhungkan desain nggak? Desain teh penting gitu, jadi semua itu tuh harus desainnya disentuh dengan baik, dengan tepat. Enggak sih, kadang-kadang enggak ya. Dengan logo-logo gaya-gaya BUMN mah Enggak juga kalau sih melihat kadang-kadang. itu aman aja ya. Ada beberapa hal yang kayaknya lebih efektif atau komunikatif atau apapun itu gitu ya namanya, kalau misalnya di desain gitu aja, desain dengan baik, dengan pertimbangan desain, dengan metode desain yang benar gitu, untuk kemudian bisa dia tuh efektif gitu. Ada masalah kan, desain itu seni terapan ya, ada masalah ada solusi gitu. Ketika emang lu nggak punya masalah, kenapa harus kemudian didesain ulang gitu? Padahal tidak ada bermasalah gitu, kecuali karena menemukan masalahnya di situ gitu. Masalah misalnya interior itu, masalah ruang gitu, kayak gitu kan, ada masalahnya baru ada solusinya. Kayaknya kayak kalau nggak ada masalah-masalah amat, ya udah gitu, ngapain didesain gitu. Mending lu ngapain gitu, mending ngabisin Jadi waktu. logo PLN menurut Kang Ucok oke. Kayaknya enggak juga ya, katanya nggak ada masalah dengan itu. Semua orang juga butuh listrik, ngapain didesain ulang Nggak kayak usah gitu kan. didesain. Bener Logo nggak? nggak jadi penting juga mungkin ya. Enggak juga, ada beberapa yang kayaknya udahlah anjing capek, ini ada banyak hal lagi yang perlu energinya kita alokasiin untuk mendesain itu gitu. Permasalahan yang benar-benar permasalahan kayak kampung kota apa gitu, itu kan perlu Yang desain jawabannya gitu. itu bukan visual kan. Jawabannya bukan visual juga. Visual ada di situ, tapi dia bukan satu-satunya solusi juga di situ. Banyak gitu. Oke. Betul sekali. Mantap. Iya nggak sih? Iya benar anjing. Ngapain juga, semua hal harus didesain kayaknya. Kalau nggak ada masalah. Kita ngomongin buku esai terbaru dari Kang Ucok. Iya. Setiap Kenapa tuh? api butuh sedikit bantuan. Kenapa ada kata api terus? Enggak. Oke, Kang Ucok menulis tentang musik dan politik sekaligus. Apakah desain grafis termasuk tipografi dan logo punya kapasitas atau porsi yang sama dengan lirik atau teks dalam menyampaikan posisi politik? Atau medium yang berbeda secara fundamental menurut Kang Ucok? Ya, seperti itu ya kata-katanya. Jadi Saya bisa bilang iya ya, karena emang saya orangnya praktikal, jadi orangnya empirik gitu, kayak selama ini gimana di lapangan gitu, dan selama di lapangan memang desain komunikasi visual itu memang punya peran gitu, seperti halnya musik, budaya populer pada umumnya gitu, apalah gitu, seni apa gitu. Kalau mau ngasih contoh yang supaya nggak terlalu mengawang-awang, konteksnya misalnya, tapi ini harus selalu hubungannya sama agenda di lapangan, karena disitulah masalah akan ketemu gitu kan. Misalnya ketika kawan-kawan di 2010-an pertengahan untuk memutuskan untuk bikin aktivasi di ruang-ruang penggusuran, bikin semacam eksposur untuk nge-expose ketidakadilan yang ada di sana, dan kemudian nge-expose ruang, bahwa menginformasikan bahwa ada ruang-ruang yang akan digusur dan lain sebagainya ke warga kota lain. Itu kawan-kawan bikin yang namanya aktivasi ruang. Jadi aktivasi ruang itu salah satu agendanya pada saat itu adalah bikin festival. Mungkin kalian terlibat di festival Kampung Kota. Ya, misalnya Kampung Kota. Kan ya? Betul. Ketika kemudian menggagas festival Kampung Kota itu, ada kebutuhan desain komunikasi visual tentunya. Jadi kan di situ tuh banyak agenda, dari mulai kalian masih ingat kan, ada baca puisi, ada workshop, ada apa lagi waktu itu, gigs mah sudah pasti lah. Ada diskusi panel, ada workshop rajut, ada workshop nyablon, ada segala macam aktivitas. Nah, ketika aktivitas itu kemudian dikomunikasikan segala macamnya itu kan butuh strategi komunikasi visual yang cocok untuk kemudian gimana itu kemudian nyampe ke kawan-kawan lain. Kan gitu kan? Dari mulai kemudian logonya, apanya, meskipun logonya juga nggak neko-neko amat, tapi Logonya intinya anak kecil nendang itu. iya itu. Ada dua yang Taman Sari itu. Kemudian ada yang anak kecil nyiram tanaman. Itu yang Bada Garos ya? Festival Kampung Kota umumnya itu. Oh, itu. Kemudian ada yang spesifik dan lain sebagainya, kayak Taman Sari itu yang nendangnya kecil. Tapi intinya ada kebutuhan mengkomunikasikan sesuatu lewat visual. Nah, kemudian ya saya pikir
ilmu visual tadi gitu kayak logo typing, kemudian ya tipografi dan lain sebagainya itu berpengaruh di situ. Gimana kemudian bikin sebuah undangan yang terbaca efektif sama kawan-kawan. Fontnya pakai apa? Gitu-gitu kan. Kemudian turunannya apa? Gitu kayak gitu. Font family-nya apa dan lain sebagainya. Gaya desainnya seperti apa supaya orang-orang untuk melihat sekali udah tahu bahwa itu flyernya Festival Kampung Kota pada saat itu ya. Kemudian kayak gitu. Warna gitu dibikin segala macam. Oren yang 2000 yang pertama. Yang kedua tuh saya lupa tuh, sampai lupa hijau kalau nggak salah. Biru orange yang kalian terlibat di Taman Sari itu yang biru orange. Biru orange. Saya lupa lah, pokoknya intinya ada kebutuhan di sana gitu, kebutuhan komunikasi visual. Artinya kalau tadi balik lagi ke pertanyaan, desain grafis, desain komunikasi visual apakah punya perannya? Ya punya. Sama halnya seperti halnya selama ini desain komunikasi visual itu punya peran dalam ketidakadilan. Oke. Kampanye-kampanye korporasi itu pakai desain komunikasi visual. Iya. Yang memperlihatkan citra mereka seolah-olah mereka itu sebuah ratu adil buat masyarakat gitu, punya peran, CSR-nya seperti apa segala macam, kan itu selesainya pakai desain komunikasi visual. Tinggal keberpihakan tools itu mau dipakai di mana. Ya gitu. Jangan gara-gara kemudian dipakai sama korporasi kita nggak pakai gitu, karena itu cuma tools, kita bisa pakai untuk kemudian kampanye isu-isu yang kita peduliin gitu, kayak gitu. Apapun itu gitu maksudnya, apakah mau bikin postering, mau kampanye apa, aksi Palestina segala macam, kayaknya butuh setiap kampanye itu butuh strategi komunikasi visual. Artinya ya tinggal dipraktekin aja gitu. Tools, dia tuh tools gitu. Oh, menariknya. Berarti bisa jadi kelihatan gitu stance-nya ada di mana ya? Iya, kayak seperti tools yang lain. Kalau misalnya kalian pegang pisau ya tinggal kalian mau dipakai apa pisau itu gitu. Ya, selama ini dia netral sebetulnya. iya. Cuman selama ini memang umumnya dipakai sama corporate gitu aja sebenarnya gitu. Kita diajarin di kampus mostly itu gara-gara kemudian nanti di lapangan itu kita kerja sama corporate gitu kan. Iya. Dan kemudian akhirnya kebutuhannya ya seperti sekarang gitu. Jadi ada orang umumnya yang, tuh apa ya, yang enggan menggunakan itu karena dianggap jauh dengan isu perlawanan atau isu-isu iya apapun isu yang common buat orang-orang untuk nemuin masalah-masalah di luar. Maksudnya itu masalah itu kan kalau misalnya kita ngomongin masalah itu selama ini cuman masalah kemudian isu desain grafisnya, isu bagaimana mengkomunikasikan produk atau pesan corporate gitu loh maksudnya masalah tuh ya. Tapi kan enggak, masalah yang real itu ya di lapangan. Nggak hanya itu ya. Iya. Itu bisa dipakai lah gitu. Kayaknya semua anak-anak yang pernah kuliah DKV kayaknya paham itu gitu kayaknya. Jadi itu perkara pesan dan bagaimana kalau pesan itu nyampe dan kemudian sustainable. Kan itu kan? Yeah. Mungkin ya. Ini versi saya. Saya Versi selalu kamu gimana versi? Nyampe dan sustainable itu yang penting cuy. Soalnya kadang kebanyakan anak desain nggak nyampe tapi nggak sustainable. Tenang deh. Ini pusing juga yang lihat desain yang selalu dibuat ulang. Apalagi kalau ngomongin kerja-kerja korporasi di Indonesia atau bahkan pemerintahnya kan daur ulang desain tuh sering banget. Tapi sebenarnya kan bukan masalah dari awal. Mungkin sebenarnya nggak ada masalah tadi ya. Iya, siapa Cuma tahu. pengen aja didesain ulang kali sama dia kan. Iya, mungkin legitimasi pemimpin barunya kan. Oh, ini logo dari saya. Bisa jadi. Tapi ya balik lagi ke permasalahan tadi. Kalau misalnya kita nggak punya agenda lapangan, kalau misalnya kita nggak punya sesuatu yang digelisahkan di luar sana ya nggak berguna juga. Balik lagi ke permasalahan tadi. Itu desain komunikasi visual itu, desain grafis itu ya balik lagi kemudian pada praktek-praktek di lapangan. Kalian menemukan masalah nggak di luar gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada masalah ya kalian nggak ngapa-ngapain juga ya nggak akan nemu kemudian fungsinya apa gitu kayak gitu. Terus kita ngomongin visual apa ya? Visual yang diproduksi oleh Dongker nih Kang Ucok. Anjing. Ya kan? Seperti ya logo type kami, impresi apa cara berpakaian seperti ada balaklava, terus artwork, apa yang Kang Ucok baca dari itu semua gitu. Dan menurut Kang Ucok apakah itu sudah tepat dan jujur? Anjing. Ya visual kami mungkin diproduksi secara intens di 2022 ya. Ya Mulai sering bikin yang emang explore tadinya ya tadi itu awal visualnya kita berangkat dari culture punk yang simplify gitu. Ya yang
ngambil dari Minutemen, Ramones itu standar lah. Ya. Terus waktu 2022 baru mulai eksplor pakai Rugos. Rugos. Pada itu pakai Rugos itu. Bertor Yang mana? pada api. Yang Rugos tuh poster acaranya deh. Iya. Dibikin sama si ini Ardo. Ardo waktu bikin showcase kecil-kecilan di Grammars. Tapi kalau bertar pada apinya pakai ini, Kang. Letterpress. Letterpress tapi yang Letterpress. ya letterpress yang Ya. stroke itu. Iya. Per huruf. Per huruf. Jadi mulai explore material, teknis sama visualnya Ya. 2022. Nggak, saya kok nggak tahu ya. Kalau saya nggak punya privilege untuk ngomong bahwa itu tuh cocok apa nggak. Cuman saya memperhatikan bahwa kalian itu salah satu dari sedikit band yang memperhatikan visual. Jadi kayak peran visual dalam proses kalian. Kalian proses itu kayaknya bukan cuma musiknya, tapi kalian sebagai individu gitu. Proses itu nggak selalu positif juga, ada negatifnya dan lain sebagainya. Dan saya ngelihatnya bahwa peran visual tuh kalian pakai sedemikian rupa jadi kayak bagian dari band aja gitu, bukan musik bagian dari band, visual juga dari bandnya. Dan kayaknya nggak banyak band kayaknya yang memanfaatkan, yang sadar dengan itu gitu. Dan kalian punya privilege jadi anak seni rupa sebenarnya itu, jadi kayak punya apa namanya, punya kesadaran itulah gitu kan. Dan selama ini kalau buat saya justru bukan masalah cocok apa enggaknya, justru saya ngelihat proses, kayak Dongker tuh proses. Kalau buat saya proses banget, dari saya nemuin kasetnya gitu, dia kasih, saya lupa yang ngasih CD-nya siapa ya, anjing lupa. Bukan Rahar, Kang, bukan ya? Almarhum, bukan. Rahar almarhum. Almarhum. Rahar almarhum. Jadi dia ngasih mulai dari situ, dan kemudian ngelihat kayak gimana, terus kita ketemu lagi di Desain Biennale ya? Iya. Desain Biennale ya? Iya. Waktu itu saya nge-host ini, bikin pameran rilisan fisik. Ya. Pokoknya itulah, dulu proses-prosesnya apa segala macam, sampai zaman si Delphi di cancel lah, segala macam. Itu kan proses ya. Maksudnya proses juga. Kita mesti ngelihat. Saya bukan bagian dari cancel culture, tapi sebenarnya kalau misalnya emang harus dikritik ya kita ngomong gitu kayak gitu. Waktu itu saya juga sempat ikut-ikutan. Ya ikut-ikutan posting Bali Gosip Delphi aja. Tahu saya. Tawarin anjing. Iya emang pada zaman itu gitu. Tapi it is what it is gitu. Jadi biasanya nggak berusaha nutup-nutupin. Tapi ya itu proses. Nah dari proses itu yang kemudian yang saya lihat ya Dongker emang band proses gitu. Maksudnya dia nggak ada yang sesuatu yang final. Karena lanjut kemana. Saya juga pengen tahu arahnya kemudian kalian kemana, kesadaran kalian kemana. Selama kemudian kalian konsepnya masih seperti itu, kayaknya proses itu akan selalu menarik gitu. Kalian selalu sadar bahwa kalian bagian dari komunitas, selalu sadar isu-isu politis dan lain sebagainya, bahwa selalu sadar bahwa segala sesuatu itu politis dan lain sebagainya, seperti yang kalian bilang. Itu kayaknya bakal selalu menarik gitu proses itu. Itu ya kalau buat saya ya. Buat saya mah gitu. Luar biasa. Jadi bukan masalah cocok apa enggak, justru kalau cocok apa enggak sih kayaknya kayak ngenilai ini ya, kayak dosen Kayak gitu loh. dosen, Kayak dosen anjing. Kasih buat Kang Ucok nih. Logo yang bagus itu harus mewakili bandnya atau cukup terlihat keren aja? Kayaknya logo typing itu bagian dari bagaimana merepresentasikan sesuatu. Jadi kayak harus mewakili bandnya, itu berarti merepresentasikan sesuatu ya apa yang bandnya. Kayaknya mungkin sesimpel kayak kenapa kemudian Minor Threat seperti itu logonya, dan kemudian ketika si Ian McKay bikin Fugazi itu dia coba berbeda gitu, kayak cuman pakai Futura gitu, kayak gitu. Kayaknya ada sesuatu yang lebih dari sekedar terlihat keren kayaknya. Dia pengen bilang sesuatu bahwa saya bukan bagian dari masa lalu yang dulu direpresentasikan di Minor Threat gitu loh, maksudnya kayak gitu kan. Saya pikir mewakili sesuatu, bukan cuman bandnya, tapi kayaknya banyak hal yang pengen dibilang sama Ian McKay dan kawan-kawan waktu bikin Fugazi. Itu kayaknya dia pengen bilang, gue udah move on dari era Minor Threat dengan segala macam most violent dance dan lain sebagainya, ke era Revolution Summer gitu kan, era yang Red Offspring dan lain sebagainya. Kemudian Discord Records-nya juga udah lebih clean gitu desainnya dan lain sebagainya. Kayaknya ada sesuatu yang pengen disampaikan untuk mencoba berbeda dari fase sebelumnya. Kemudian dia berubah lagi di kemudian hari. Itu namanya kayak mewakili. Jadi bukan cuma bandnya, tapi kayaknya ada semangat yang
atau ada tanda-tanda zaman yang pengen dia wakilin, kayak gitu sih sebenarnya. Benar. Begitu juga kayak apa yang paling klasik itu Metallica ya. Sampai sekarang masih sama ya? Enggak juga, ada era-era yang kemudian dia rubah gitu, dan kemudian berubahnya ya nggak tahu kalau saya, karena saya ketika udah era Black Album kesini udah nggak dengerin Metallica, jadi saya udah nggak tertarik juga dengan logo-logo Metallica selanjutnya. Intinya gitu loh. Jadi ini kayak logo Metallica yang buat saya yang ikonik itu ketika memang saya benar-benar suka Metallica, sampai kemudian Justice for All gitu kayak gitu. Jadi kesininya tuh udah kayak mereka mencoba kayak rebranding gitu loh. Ya. Rebrandingnya yang load itu mereka rebranding kan, kayak load itu rebranding, reload itu rebranding. Ya, load Yang orange. Ya, yang orange gitu. Itu beda sih logonya, slim. Iya, agak pakai condense gitu kalau nggak salah. Iya. Kayak condense. Orang Saya yang lupa. rada cemet gitu ya? Kompres gitu, condense. Kurus gitu, kayak gitu lah. Intinya gitu lah. Mewakili impresi bandnya juga ya. Ya, ada beberapa band yang berusaha untuk gak rubah-rubah gitu kan, ada juga kan. Karena emang mungkin juga mereka dengan ya mereka masih comfort zone mereka itu ya seperti itu gitu. Black Flag ya? Black Flag sampai sekarang sama sih? Ya, Black Flag juga udah keburu bubar aja juga. sih sebenarnya. Iya sih. Waktu itu kemudian kesininya sih tinggal nerusin legacy yang lama, legacy visual, termasuk legacy visualnya yang sama. Ya berapa lah, kayaknya ada berapa. Kadang-kadang anjing, ini logo Swan tuh buat saya cuman gitu doang, itu keren banget gitu, maksudnya logo Swan. Times. Ya. Ya. Ini kan cuman gitu doang teks gitu. Cing bagus banget. Oh, anjing harusnya begini, harusnya begitu. Enggak, udah bener kayak gitu. Udah pakai accident scrotes gitu udah beres gitu. Ya, kebetulan Dongker udah berapa kali ganti logo ya? Berkali-kali. Kita nggak pernah ada logo paten yang di branding gitu, baru sekali. Sering. Kayak gitu. Nah itu kayak BUMN tuh kayak gitu tuh. Tapi kan kita pakai duit sendiri. Anjing. Gimana CP? Tapi enggak, emang explore semangat tentang bentuk aja ya, dan impresi sih. Tiap momen waktu itu tuh. Cuman kayak sekarang berharap apa ya? Ada sesuatu hal yang mungkin membuat kami nyaman cukup panjang lah, sampai era kapan nggak tahu gitu. Yang akhirnya kebetulan kemarin kami mampir ke Grimlock Records buat ngobrol tentang logo ya. Oke. Kayak Itu tuh latar belakangnya. kayaknya kami butuh seseorang yang apa ya, kuat dalam apa ya, ngomongin bentuk, estetika, statement, gagasan di balik visual. Akhirnya ke Kang Ucok. Oke. Kita ngomongin. Terima kasih kalau sudah percaya. Percaya. Ya terima kasih sudah dibikinin logonya, belum launching ya? Udah lucu. Udah launching. Udah mulai dipakai. Udah mulai dipakai. Itu sebuah apa ya, karakter yang lain gitu ya. Dan gimana waktu itu Kang Ucok udah riset mungkin sedikit apa yang terjadi, apa yang udah pernah Dongker bikin visualnya, terus logo type Dongker yang bold itu yang dimana itu jauh dari Dongker pada kemarin-kemarin itu, tapi itu juga jadi hal yang terbaik buat Dongker gitu. Sebenarnya udah waktu abis kita briefing kayaknya itu udah bukan sesuatu yang apa ya, maksudnya saya nggak menemukan kesulitan yang seperti kayak gimana gitu, karena emang workflow saya itu konvensional banget. Jadi workflow saya itu pasti ada, kemudian ngobrol, terus kemudian bikin sketsa, bikin benchmark, bikin mood board dan segala macam. Karena dari kawan-kawan itu udah kita ngobrol dari awal, kemudian arahan tipografinya itu kemudian 80-an. Itu udah kerucut banget. Jadi ketika saya bikin mood board, bikin benchmark segala macam, itu udah memudahkan saya untuk step selanjutnya. Jadi ketika kemudian ngomongin bagaimana mengolahnya, itu saya cuma tinggal riset aja. Lalu tinggal riset, kemudian ngolah, dan kemudian sedemikian rupa jadi logo yang proper aja, udah gitu aja. Tinggal kasih aksen sedikit dua dikit gitu, udah beres sebenarnya kayak gitu. Saya kasih beberapa alternatif ke kalian. Yang jadi permasalahan itu cuman pas era-era awal benchmarking justru. Benchmarkingnya kemudian 80s itu luas, meskipun kemudian nggak seluas sekarang, tapi itu cukup luas ngomongin tipografi era itu gitu. Saya sempat agak bingung untuk memilih
typeface apa yang mewakili era itu gitu, kayak gitu. Itu kayak apakah kemudian avant-garde, kemudian apa namanya Akhenaten atau Cortez atau apa yang ini, saya fix ke Cortez itu karena emang dia agak-agak punya feel Black Sabbath-nya gitu, kayak gitu. Oke. Pohon Black Sabbath-nya emang kuat sih itu. Kuat. Ya, emang waktu itu akhirnya saya pilih itu karena pilihan itu sih sebenarnya. Cuma ada yang lebih dekat lagi namanya Dynamo, tapi kayaknya ada beberapa curve yang nggak cocok gitu. Jadi akhirnya saya pergi Cortez. Kayak gitu sih sebenarnya. Oh, nama Sisanya fontnya tuh sih Cortez berarti ya? Cortez. Oh. Ada kemudian recycle-nya, jadi kayak modifikasi ulangnya Cortez pakai Z. Jadi ada Cortez, Cortese, Cortez gitu kayak gitu. Ada dua. Jadi ada versi modernnya kayak gitu. Berarti emang gayanya Kang Ucok itu apa ya, ngambil suatu tipografi yang logo apa font yang udah ada itu dimodifikasi dan segala macam. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang ada yang saya tiru. Oke. Ada yang tiru. Tapi kurvi apa segala macamnya, ketebalannya gitu, kekokohannya saya modif lagi kayak gitu-gitu. Ada beberapa logo yang saya misalnya, karena emang saya nggak perlu untuk kemudian untuk feel tertentu ya. Misalnya gini, kalian mau feelnya 70-an, kalian tuh nggak perlu bikin dari awal kayak gimana. Kalian tinggal riset yang font-font 70-an, kemudian kalian bikin sesuatu yang mendekati itu aja sebenarnya gitu, nggak perlu kayak bikin dari awal lagi yang itu gila itu kalau itu terlalu ribet juga. Karena saya cuma butuh feel-nya aja gitu, kemudian feel-nya kayak gimana, yang paling cocok yang mana gitu kayak gitu. Feel. Mantap. Soalnya gini Kang, ada yang bertanya kok logonya mirip brand Bandung tuh, ada. Tapi kayaknya jauh juga sih. Tapi sebenarnya. jauh sih sebenarnya. Coba impresinya lah mungkin ya. Impresinya mungkin, tapi kayaknya jauh juga. Enggak, kalian ngasih saya karakter komik itu karakter Komik. bukan Yang tokoh itu. karakter tokoh. Zikri. Oh, Ambar Zikri. Oh. Ya, itu yang kayak Sonic itu loh, anjing. Dari situ petirnya. Oke. Oh, dari Iya, situ. itu kayak Sonic. Baru tahu. Iya, papat. Awalnya kan versi awal nggak ada tuh, belum lihat tuh karakternya. Terus itu ada petirnya. itu, ada ini kayaknya harus ada ini kalau mau ditempelin karakter itu, karena kan Cocok sih. kau bilang kan emang bagian dari identitas Anyar juga. Gitu. Emang Mirip Sonic. si karakternya itu emang aku desain untuk impresinya juga cepet gitu. Ya, itu dari Bang. situ. Berarti dapat Dari situ. overall udah kohesif jadinya. Iya. Karena impresi si musik si Dongker si awalnya kan cepet gitu di panggung yang energik. Mau nanya dikit Kang, tapi kalau misalkan pas Kang Ucok ngedesain logonya tuh, desain logo-logo sebelumnya atau logo Dongker, sebenarnya ada nggak sih si personal touch-nya gitu? Kayak kalau misalkan seniman atau yang bukan desainer kan dia ingin menyisipkan Enggak sih kalau secara personal gitu. enggak sih, saya desainer konvensional yang nggak punya kepribadian kayaknya. Saya benar-benar pakai metode desain yang emang untuk menjawab sesuatu gitu. Kalau misalnya memang mau bikin sesuatu yang memang ada karakter saya, misalnya di art print mungkin ada. Saya kan seniman sablon gitu ya. Saya kayak karya-karya sablon saya pasti tahu lah kayak gitu. Misalnya rasternya segimana dan lain sebagainya, main warnanya kayak gimana, komposisinya seperti apa mungkin ada. Tapi kayaknya kalau di logo typing atau logo kayaknya enggak sih. Kecuali mungkin ya. Mungkin pengaruh Swiss-nya gitu. Pengaruh Swiss desainnya gitu. Mungkin itu. Pengaruh Swiss desainnya aja sebenarnya. Lebih ke kayak beberapa font yang saya bikin buat Uncle dulu gitu. Yang udah hitungan-hitungan banget gitu. Swiss banget gitu, yang bold kayak gimana. Mungkin gitu. Kayak cara mainin tipografi itu mainin kerningnya gitu, sama jarak antar font segala macam. Kayaknya mungkin. Tapi itu juga bukan sesuatu kekhasan yang personal banget. Kayaknya semua orang juga mainin kerning deh, kayaknya gitu. Oke. Benar nggak sih? Iya, Benar. bukan sesuatu yang kayak gimana juga. Itu cuman kayak si Dongker itu kayak saya rapetin banget supaya dia dapat kesan boldnya gitu. Bold. Jadi Dongker lahir di tengah penggusuran Taman Sari dan banyak lagu kami yang bicara soal kota dan kekuasaan. Karena kebetulan juga kami
cukup aktif di sana sih waktu itu. Tapi yang paling aktif sebenarnya Bilal waktu itu, yang yang gambar. karena dia pernah bikin karya bareng sama kawan-kawan di sana Bang, di momen 2018 2019. Terus Kang Ucok udah ngalamin juga Bandung dari era Soeharto sampai hari ini. Nah, menurut Kang Ucok apa hal fundamental yang berubah dari cara kota ini memperlakukan orang-orang yang tidak punya kuasa? Yang fundamental sih ritmenya ya, kalau buat saya ya. Ritmenya. Dari zaman dulu ya begini, Bandung tuh begini, bahwa keberpihakan sama warganya, kelas-kelas seperti apa gitu, kayak gitu, itu selalu seperti ini. Cuman ritmenya aja, semenjak kemudian kayak mungkin 15-20 tahun terakhir, 15 tahun terakhir lah. SBY tahun berapa sih? 2004. Berarti 20 tahun terakhir lah. Di 20 tahun terakhir itu ritmenya cepet aja, makin cepet. Ya namanya juga kan kita hidup di dalam satu rancangan pembangunanisme yang ada kosakata percepatannya. Ingat zaman SBY, ingat ya sih MP3EI, Master Plan Percepatan Pembangunan. Nah saya lupa, ada percepatannya. MP3EI itu ada percepatan pembangunan. Jadi pembangunannya itu dipercepat, jadi ritmenya cepat gitu. Yang fundamental dari Bandung itu sebenarnya percepatannya. Cepat banget gitu berubah dari ketika 2000, katakanlah terakhir 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir gitu. Itu cepat banget. Itu cepat banget. Jadi daerah ini kemudian tata kotanya jadi seperti ini, switch-nya tuh ketidakadilannya ya seperti ini dari dulu. Tapi dipercepat gitu, kayak gitu. Maksudnya yang dipercepat tuh berarti bukan pembangunan atau ke hal baik kan, ketidakadilannya kan yang dipercepat. Oh iya, tentu saja. Karena gini, kalau kita ngomongin pembangunanisme, itu selalu identik dengan pengorbanan sebagian orang gitu loh, maksudnya gitu loh. Bahkan sebagian besar orang gitu untuk sebagian kecil orang pada akhirnya gitu, selalu gitu. Kita hidup di negara yang blueprintnya pembangunan Soeharto gitu loh, pembangunanismenya Soeharto. Itu tuh blueprintnya pembangunanisme Soeharto. Penggantinya selanjutnya itu cuman modifikasi aja gitu. Nggak ada yang krusial dari definisi pembangunan yang selama ini kita temuin di luar sana. Bukan pembangunan untuk warga gitu kayak gitu, bukan. Pembangunannya ya segelintir elit, cukong, mafia, naga, apapun itu gitu namanya. Berarti dari zaman Soeharto tuh pembangunan ini tuh bukan kepentingan bersama kan? Sama sekali enggak lah. Dan diteruskan sampai era hari ini. Ya. Penumpukan, ya kalian lihat aja penumpukan kekayaannya ada di berapa orang. Iya. Enggak. Betul ada yang dibangun, betul ada jembatan yang kemudian diperbaiki, ada sesuatu daerah yang daerah terpencil yang kemudian diaspal, betul. Tapi ketika kalian melihat signifikansinya, kemudian perbandingannya dengan apa yang dikumpulin, diakumulasi oleh segelintir elit, itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Apa yang kemudian dikeruk di Freeport, sama kemudian bagaimana kemudian masyarakat di sana masyarakat di sana melihat ruang hidupnya yang ancur-ancuran gitu, merasakan itu nggak ada perbandingannya sama sekali. Dan apalagi kemudian apa yang dikeruk di sana dibawanya ke Jawa, dibawanya ke sini, kan gitu. Bangunan yang seperti ini kita alamin aja gitu. Dan akumulasinya itu cuma ada di beberapa orang, akumulasi kekayaan apa yang dikeruk dari sumber daya, dari politik upah murah dan lain sebagainya, itu ada di segelintir orang. Mungkin nanti kita bisa ngomongin hal itu dengan data yang lebih terperinci. Betul. Tapi kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Berarti intinya nggak bisa orang di Indonesia dibilang miskin karena malas, cuy. Emang miskin karena struktur bangsa ini. Saya selalu percaya sesuatu yang struktural. Iya benar. Betul. Ya. Nggak ada. Kalau punya uang nggak boleh malas tuh sepertinya tidak bisa di sini. Kadang-kadang ada beberapa daerah yang emang untuk punya visi dia merubah lingkungan aja itu kayaknya nggak ada visi sama sekali. Yang dipikirin gimana supaya survive. Iya kebayang.
supaya survive. Susah untuk mikir jangka panjang mah. Ya enggak. Lebih ke hari ini Sama makan sekali apa enggak, nih? sama sekali enggak. Hari ini makan apa? Saya masa kecil habis di daerah Banten, di daerah Rangkas Bitung, kayak 10 km dari Rangkas Bitung ada namanya Desa Tajur. Itu sampai sekarang seperti itu, masih kayak gitu, masih yang ya seperti yang kalian saya dilihat dulu gitu Desa Tajurnya emang susah untuk kemudian orang-orang ke situ tuh untuk kemudian bagaimana caranya mengembangkan desa kita karena orang-orangnya juga emang survive dulu yang dipikirin gitu loh. Struggling. Bahkan kalau bisa saling sikut gitu maksudnya. Oke. Luar biasa obrolan hari ini, banyak wawasan baru juga buat kami, kawan-kawan. Dan tadi Ya. ada beberapa hal. Ada yang belum dibahas. Apa? Jadi ngomongin soal perbedaan atmosfer tadi yang di awal. Ah, Ada kecenderungan baru yang saya lihat mahasiswa sekarang itu milih aktivitas itu kemudian di luar kampus. Benar. Ada positifnya akhirnya kemudian sebenarnya. Jadi aktivisme atau apapun itu namanya itu kemudian nggak kampus based. benar. Nggak di kampus gitu, nggak sentralisasi di kampus gitu segala macam. Kita bahkan ada beberapa kawan-kawan yang udah nggak percaya BEM gitu apa segala macam gitu, dari bikin apa namanya lingkar-lingkar sendiri di luar organisasi sendiri lain segala macam. Bagaimana kemudian bisa terlibat kayak ada alasan tertentu kalian terlibat di Taman Sari kan gitu kan. Itu bukan karena BEM kan. Iya bukan karena BEM pasti, bukan gara-gara BEM-nya aktif di sana, bukan gitu. Itu karena kalian menemukan sendiri ritme-ritme lain di luar kampus gitu. Itu positifnya sih sebenarnya. Pada akhirnya nggak apa-apa, ya udahlah. Kampus hilang marwahnya, ya kalian tinggal cari di luar gitu. Gitu juga. Ya, Nggak pada berguna akhirnya juga sama didorong kampus. untuk lebih inklusif juga kan orang-orang yang Iya. ada di hari ini, dan itu ada baiknya. Ya, dunia sangat cepat ya. Dunia seperti apa? Ya, Yasraf Amir bilang apa? Dunia berlari, Dunia terlipat, dunia berlari, cuy. Jadi tenang saja kawan-kawan. Selagi kita masih bisa bercanda, ngobrol bercanda, ngobrol serius, dan apa yang bisa kita lakukan ke depannya kita bisa lakukan. Yang paling penting membangun pertemanan dengan Siapapun. Dari siapapun. Ya. Siapapun dengan Bang Ucok. Terima kasih Kang Ucok. Sama-sama. Makasih. Thank you. Panggilnya paling nyaman apa sih, Kang? Aksa, Kang. Babab Bisa, apa Kang? Mau tanya Kang Ucok, Kenapa dipanggil Babab? kenapa dipanggil Babab? Anak-anak saya manggil saya Babab. Bener kan dugaan saya? Anak tuh anak kandung maksudnya. Iya, anak-anak. 3 anak Abil. saya manggilnya Babab. Oh, terus orang lain jadi ikut. Ya, mulai dari orang dekat gitu, orang Grimlock gitu, sobat saya gitu. Oh. Jadi lama-lama semua satu kota. Oke, ini Nggak mau masalah nanya juga. ya, lagu Homicide yang liriknya Rima Ababil, Ya. itu namanya Anak. Kang Ucok. Ya, pada akhirnya saya menamakan anak saya dari lagu saya. Lagu saya duluan sih sebenarnya. Oh, iya. Lagu saya duluan, kemudian saya punya Anak. Oh. Kalau kami ada ini Kang, apa? Mana? Rima ini mekar dengan amat biru. Persib. Persib. Nah, ini kan gitulah. Ya udah, terima kasih Kang Ucok. Siap. Thank you banget atas semuanya. Ji, makasih. Makasih Kang. Sehat-sehat Bang Ucok. Sama-sama. Nun. And cut.